Oke, halo semua, balik lagi di vlog Bapak Backpacker. Jadi kali ini kita mau update ya dia setelah 6 bulanan ya. Jadi ini kan bulan 3 dan sekarang bulan 9. Jadi sudah sekitar 6 bulanan ya dia ini mengaspal ya, walaupun kilometernya belum terlalu tinggi. Kilometernya saat ini baru di sekitar 3.600-an ongoing ya, karena pas awal-awal itu kan sama yang punya sebelumnya nggak terlalu intens dipakai, dan sekarang baru intens tak pakai buat PW kerja. Sementara si VR-nya sementara istirahat ya, VR-nya lebihnya dipakai buat malam hari. Jadi kalau pas malam pakai VR, kalau daily pakai komut pakai si Yadia E8S Pro ini. Dan kalau teman-teman tahu sekarang harganya itu bisa dikatakan amburadul ya. Banyak yang jual second murah 10 juta, bahkan nanti yang kepala 9 jutaan yang plat-plat Jakarta ya. Jadi kalau teman-teman ada di lokasi Jakarta, harusnya jadi keuntungan buat nyari Yadia E8S Pro ini, teman-teman. Karena harganya makin terjangkau Jakarta sana. Oke, jadi update-nya adalah update dari apa ya? Oke, update dari baterainya terlebih dulu. Untuk baterai sendiri, kebetulan kemarin nggak sengaja ngetes tuh masih sangat bisa ya di 100 kilo. Jadi masih sesuai dengan klaim pabrikan, masih bisa 100 kilo. Jadi untuk baterainya masih bisa 100 kilo ya. Kemarin saya nggak tahu apakah udah ngecas full atau enggak, karena saya sendiri kalau ngecas tuh jarang jarang sampai full ya. Biasanya 2 jam jeda gitu. Dan kemarin tuh bisa sampai 101 kilo dengan pas di sekitar 5 kilo terakhir tuh cuma bisa jalan di 10 kilometer per jam. Tapi oke, okay. Jadi kesimpulannya baterainya masih oke. Okay. Dan ini belum pernah tak rotasi untuk baterainya. Jadi dari pertama saya dapat itu nggak pernah dia diutak-atik ya. Masih sesuai kondisi awalnya gitu teman-teman. Lalu yang perlu diupdate selanjutnya yang jadi notes adalah komstir teman-teman. Komstirnya ini uh, sudah mulai oblak, jadi mulai berat untuk komstirnya. Dan kayaknya juga banyak yang mengeluhkan hal sama untuk komstir dari Yadia E8S Pro ini. Kalau teman-teman tahu ada substitusi dari komstir lain yang lebih awet, mungkin saya bisa diinfo ya, biar nanti tak ganti. Terus untuk sok depan karena belum diapa-apain ya masih keras, dan getarannya itu sampai tangan ya. Jauh kalau soal getaran di stang depan tuh sama VR, menang VR jauh. Ya dia PR banget di komstir sama di bagian kokpit lah intinya di stang depannya. Kalau untuk boncengan ya di shock belakangnya nyaman. Banyak teman-teman saya yang naik itu memuji lah ya, memuji untuk kenyamanan shock belakangnya teman-teman. Terus terus ini sandaran ini plus minus ya. Teman-teman saya biasa bonceng kadang nyangkut, cuma plusnya kalau pas bonceng anak dia bisa nyender di belakang. Nanti rencananya mau diganti, cuma belum tahu, kayaknya mau diganti, mau cari yang custom, nanti dikasih box gitu teman-teman. Terus untuk performa ya cukupan aja untuk kegiatan dalam kota. Kecepatannya kalau voltasenya masih penuh gitu, kalau misal habis dicas beberapa, katakan 3 jam gitu ya, 3-4 jam gitu, dia masih bisa dipanteng di 60 km per jam ya biasanya. Dan kalau biasanya kurang dari itu paling bisa di 57-58 km per jam gitu. Terus kalau dia posisinya low ya biasanya ngelimit speed satunya kayak kalau nggak salah cuma di 40-an, bahkan bisa kurang kalau semakin turun voltasenya. Jadi saran saya kalau make ya, habis make ya jangan lupa ngecas berkala lah ya, biar baterainya juga awet. Terus yang bisa tak update lagi apa ya, kampas belakang kayaknya udah kerasa mau habis kemarin, udah kayak ada bunyi nyangkut piringannya. Nanti mau tak coba cek lagi. Terus ban belakangnya ini kalau dibuat ngerem dadak gitu masih ngelincir ya. Itu PR apa enggak itu ya, kayak gitu. Saya beberapa kali pernah nemuin ngerem dadak gitu ngepot ngewonengan gitu.
Terus ngecas ya sosok ya, nggak yang cepet nggak yang lambat. Menurut saya ini PR-nya ini kurang, nggak bisa mundur aja sih, karena soalnya kan ini lumayan berat. Nanti kalau udah ganti botol baru dia bisa mundur ya teman-teman ya. Kalau lain-lainnya sudah cukup lengkap. Ini ada hazard, ada lampu. Jadi kalau dia di kiri gini stop lampnya nggak nyala. Kalau di tengah gini stop lampnya nyala sama lampu depan ini nyala. Kalau di sini baru jarak jauhnya bisa dinyalakan. Jadi kalau itu belum di kanan, ini di jarak jauh dia nggak bakal fungsi. Terus bagasi super luas ya. Jadi ini sangat membantu kalau orang-orang yang malas bawa tas kayak saya pas kerja. Masuk banget nih, biasanya juga bekal-bekal tak masukin sini. Ada kopi juga. Jadi sangat oke bagasinya. Terus spion ini cukup jadi PR ya, karena sering nyangkut, lebar banget spionnya. Jadi menurut saya spionnya ini PR ya. Terus kalau nggak salah kemarin ada juga yang nanya kalau habis dicuci seinya error apa enggak. Jawabannya adalah enggak error ya. Kalau di punya saya ini kebetulan tak cuci, udah beberapa kali dicuci juga. Alhamdulillah enggak ada problem. Kemarin juga sempat nerobos pasca hujan ya. Enggak hujan-hujan tapi pasca hujan, karena baru awalan hujan. Kebetulan pas pulang itu udah reda, jadinya pasca hujan dan ya still so good lah, masih agak kotor karena nyucinya nggak terlalu bersih juga. Mungkin gitu yang bisa tak update ya. Nextnya mungkin kalau nggak dijual ini bakal ganti botol dan juga ganti baterai Levo 4 ya, 50 Ah gitu. Kayaknya sudah sangat cukup, cuma belum diputuskan apakah mau pakai Yadia atau pakai VR. Yang jelas kalau pakai Yadia expand untuk upgrade-nya akan lebih banyak ya. Karena kalau cuma ganti baterai doang kayaknya kurang maksimal ya. Kayak apa ya? Nyaman banget cuma baterai doang, terus speednya nggak nambah, fitur-fitur lain nggak nambah, itu sayang sekali. Jadi ya balik ke kos lagi. Ini sebentar lagi ada swing armnya juga ada datang. Nanti mau dipasang Yadia atau dipasang di VR atau dipasang di dua-duanya. Nah, nanti kita lihat situasi dan kondisinya. Sementara sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Kita ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye.